Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Wiji Nugroho, saya seorang kepala sekolah di SD Negeri 1 Gaya Baru 5. Pada video kali ini saya ingin membagikan praktik baik tentang penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 harus diterapkan dengan pendekatan yang sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual di satuan pendidikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat terinternalisasi secara baik oleh siswa. Situasi yang melatar belakangi praktik baik ini antara lain, disadari ataupun tidak, masih banyak guru yang belum mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait konsep, tujuan, dan metode pelaksanaan P5. Walaupun pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas pendukung terlaksananya proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui PMM. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang menekankan pentingnya P5 dan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Sebagian besar guru masih fokus pada pendekatan tradisional yang berorientasi pada kemampuan akademik, sehingga konsep pendidikan karakter melalui P5 belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan dengan minimnya sumber daya dan waktu juga menjadi penghalang bagi para guru untuk benar-benar memahami dan menerapkan P5 dengan baik. Dalam banyak kasus, guru mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu pelaksanaan P5 karena tuntutan mengajar yang padat sehingga mereka merasa kesulitan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara efektif dalam pembelajaran. Hal ini diperparah dengan kurangnya panduan yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana P5 dapat diimplementasikan secara kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal masing-masing sekolah. Selain itu, miskonsepsi tentang P5 sering terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai esensi dari P5 itu sendiri. Beberapa guru menganggap P5 sebagai kegiatan tambahan atau formalitas yang tidak terlalu penting dibandingkan dengan pembelajaran kognitif yang terukur dalam bentuk nilai akademis. Ini menyebabkan implementasi P5 hanya sebatas kegiatan seremonial atau proyek yang dilakukan sesekali, yang hanya berorientasi pada produk yang dihasilkan oleh siswa dan gelar karya P5 tanpa integrasi mendalam ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran sehari-hari. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang saya ungkapkan di atas, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjawab bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara efektif sesuai dengan tujuan dan kebutuhan lokal yang kontekstual. Sebagai langkah awal, sekolah mengadakan pelatihan dan workshop rutin bagi seluruh guru melalui komunitas belajar sekolah dan kelompok kerja guru atau KKG. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan panduan praktis bagi para guru dalam mengintegrasikan P5 ke dalam pembelajaran sehari-hari. Kepala sekolah mendukung penuh inisiatif ini dengan menyediakan fasilitas lengkap termasuk perangkat komputer, akses internet yang memadai, serta pengaturan waktu yang fleksibel. Dengan demikian, para guru tidak hanya dapat mengikuti pelatihan internal, tetapi juga diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan eksternal yang relevan. Kita lihat ke depan, ini adalah tabel alokasi mata pelajaran sekolah dasar sesuai dengan Permendikbud nomor 12. Pada langkah selanjutnya, sesuai dengan hasil rapat dan keputusan yang telah diambil bersama, yaitu tema kearifan lokal, kepala sekolah memastikan bahwa kearifan lokal menjadi bagian yang terintegrasi dari P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ke dalam kurikulum dan rencana pembelajaran. Kepala sekolah membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengordinasi integrasi nilai-nilai lokal di setiap kelas. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam program berbasis kearifan lokal ini, seperti mempelajari budaya daerah,
tarian tradisional daerah, lagu-lagu daerah, dan hal-hal lain yang mendorong pengembangan karakter, rasa cinta tanah air, serta kreativitas dengan menghargai warisan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang apa yang saya lakukan pada pembuatan proyek kelima, yaitu kearifan lokal yang membuat rumah adat. Ya, kita ambil rumah adat Lampung, yaitu pembuatan rumah adat Lampung dari stik es krim. Untuk mendukung penerapan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Kepala Sekolah mendorong kolaborasi antar guru dalam mengembangkan metode pembelajaran berbasis proyek. Pertemuan rutin diadakan untuk berbagi pengalaman, sementara teknologi dan media pembelajaran digital dimanfaatkan untuk menciptakan materi yang relevan dan menarik bagi siswa. Kepala sekolah juga menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran seperti buku, modul, dan bahan ajar digital lainnya. Membuat jadwal sesuai dengan jumlah jam pelajaran per minggu, gitu ya. Untuk memastikan kegiatan P5 terintegrasi dengan baik, Kepala sekolah mengelola jadwal sekolah agar terdapat alokasi waktu khusus untuk penerapan P5. Jadwal disusun dengan mempertimbangkan efektivitas waktu yang digunakan serta kesesuaian dengan tema proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini penting agar proyek dapat berjalan dengan maksimal dan nilai-nilai Pancasila dapat terinternalisasi dengan baik kepada seluruh siswa di satuan pendidikan. Kegiatan proyek melibatkan seluruh siswa dan guru dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang Bu Yus, terima kasih sudah hadir. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kemajuan dari proyek yang kita laksanakan di sekolah kita dengan tema kearifan lokal. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah proses penilaian. Dengan apa Ibu melakukan proses penilaian dan apa saja yang Ibu lakukan untuk melakukan proses penilaian? Langkah terakhir dari upaya penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah Kepala sekolah beserta tim mengembangkan sistem evaluasi yang terukur untuk menilai keberhasilan penerapan P5 di sekolah. Instrumen penilaian seperti catatan anekdotal, rubrik, survei, wawancara, dan diskusi kelompok digunakan untuk memahami dampak program terhadap perkembangan siswa. Laporan berkala disusun untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lokal untuk membuat rumah adat. Coba perhatikan videonya. Dalam penerapan pembelajaran P5 di kelas, guru membimbing siswa dalam pembelajaran P5 yang menekankan kearifan lokal. Siswa berkolaborasi dalam kelompok, mengerjakan berbagai kerajinan rumah adat tradisional, membahas cerita rakyat, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Suasana kelas penuh dengan semangat dan keakraban, ciptakan lingkungan belajar yang kreatif dan penuh makna. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi antara kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah, serta pemanfaatan strategi yang tepat, P5 dapat diimplementasikan dengan baik di satuan pendidikan. Bersama-sama mari kita wujudkan generasi muda yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan kontekstual.